Halo teman-teman, ini Vivo Y17s, HP harga sejutaan yang menurut saya pribadi adalah yang bisa bilang HP yang menjadi primadona di tahun sekarang ya. Sekalipun sekarang udah ada series terbarunya di Vivo Y18, tapi HP Vivo Y17s di sini masih banyak banget peminatnya teman-teman. Terbukti dari harga pasar second pun saat ini HP-nya di sini selisih sekitar ya 200 ribuan aja dari harga barunya. Ya kalau contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah harga barunya per saat video ini dibuat ya. Kalian bisa lihat di sini varian RAM 4 dengan internalnya 128 GB udah ada cashback sekarang ya, dari harga 1.600.000 jadi 1.499.000, ataupun udah ada cashback 100.000 gitu ya teman-teman. Dan untuk harga secondnya saat ini di daerah saya kalian bisa lihat sendiri di sini masih di push dengan harga 1.400.000. Tentunya negosiasi bisa ya. Ya nanti kemungkinan jadinya sekitar 1.300.000 sampai 1.350.000 rupiah aja. Jadi harganya di sini masih sangat-sangat banyak banget yang cari ya. Ya bukan tanpa alasan tentunya HP-nya di sini yang bikin Vivo Y17s di sini sangat banyak digemari oleh para user. Ya tentunya yang pertama selain IP rating yang menjadi kelebihan dari HP ini, kenapa HP ini bisa jadi sangat laris? Yang pertama yaitu pastinya adalah pada bagian desain. HP harga sejutaan desainnya udah cakep banget kayak gini, bagian belakang nggak nempel sidik jari, udah matte. Dan ini yang warna purple yang saya pegang ini adalah warna favorit sih menurut saya pribadi. Dual kamera yang udah ngeboba, dan pada bagian sini ini frame ya, kayak ngebentuk frame tapi nggak menonjol. Di sini lebih halus untuk teksturnya ketimbang yang bagian samping di sini ya teman-teman. Dan ada satu LED flash untuk resolusinya udah di 50 megapiksel. Cakep nggak tuh? Ya, yang jadi kelebihan dari HP ini adalah selain desain memang ada pada bagian kameranya yang udah di 50 megapiksel. Kenapa HP-nya di sini bisa laris banget, laris manis, bahkan harga secondnya seperti yang kalian lihat selisihnya tipis banget ya. Mungkin kalau orang-orang pada tahu harga barunya nanti secondnya nggak laku kali ya, cuman selisih 200 sampai 250.000 rupiah aja. Itu untuk harga online ya di 1.500.000. Kalau harga offline kayaknya masih tetap di 1.600.000 gitu ya. Untuk kelengkapannya seperti yang kalian lihat seperti inilah. Pertama pasti ada dosbook, kemudian ya buku-buku garansi kayak gini, dan chargernya yang udah fast charge di 15 watt udah oke untuk HP-nya di sini Vivo Y17s teman-teman. Untuk spesifikasi singkatnya seperti yang saya sampaikan, kameranya 50 megapiksel, kecerahannya juga udah mantap, ada extended RAM, baterainya 5000 mAh. Jadi udah banyak banget sih kelebihan dari HP Vivo Y17s di sini. Kenapa HP-nya laris banget? Cuman mungkin nanti bakalan ada cashback terus menerus ya, karena sekarang udah ada series terbaru di Vivo Y18. Ya cuman sekalipun ada Y18, HP-nya di sini masih banyak banget yang cari ya teman-teman. Desainnya udah mengkotak seperti yang kalian lihat seperti ini. Untuk tingkat ketebalannya cuma di 8,1 mm aja, yang bisa dibilang cukup tipis. Untuk tingkat lebarnya di cuman di 75 mm gitu. Jadi untuk digenggam di sini masih nyaman banget untuk HP Vivo Y17s yang saya pegang di sini. Bobotnya cuma di 186 gram, jadi nyaman banget dan enteng untuk HP-nya di sini. Ya, selain dari IP rating, desain, kemudian kamera, HP ini juga udah dilengkapi dengan chipset yang menurut saya udah gaming. HP sekarang dari brand Oppo, Vivo, ya dan seterusnya, untuk harga entry level udah pakai speknya gaming, sekalipun spek yang udah bisa dibilang cukup lawas di MediaTek Helio G85 gitu ya teman-teman. Tapi ya harga sejutaan di brand ini udah oke sih ya. Bahkan Samsung pun sekarang HP entry levelnya kayak A05 udah pakai chipset MediaTek Helio G85 teman-teman. Bayangin ya, mungkin takut kalah saing sama Infinix, Itel dan semacamnya gitu ya teman-teman. Jadinya dibuat ya apa ya, dibuat speknya yang lebih oke gitu ya kelihatannya gitu ya. Jadi pakai MediaTek Helio G85, dan seperti yang saya alami sendiri, Helio G85 ini adalah HP ataupun chipset yang stabil banget buat untuk multitasking.
Kalau buat gaming gimana bang? Buat gaming anget bos, anget pasti. Jadi saya nggak ini juga sih. Kalau kalian ada yang komen di kolom komentar pas saya dulu buat tentang video kelebihan dan juga kekurangan HP ini, kalau bilang baterainya boros bang, ya MediaTek Helio G85 kalau dibuat main game itu pasti lebih boros teman-teman, karena konsumsi baterainya lebih cepat lah. Karena HP-nya nanti kalau Helio G85 itu emang terkenal anget kalau dibuat main game dan semacamnya. Cuman kalau sekedar buat kerja kayak medsosan dan seterusnya selain gaming ini udah oke menurut saya pribadi ya teman-teman, udah masuk kategori yang awet gitulah. Kalau saya pribadi pernah coba ya, sekali ngecharge dalam satu hari itu bisa banget. Apalagi HP-nya di sini udah dilengkapi dengan baterainya yang 5000 mAh dan bisa support fast charge di 15 watt ya, sekalipun yang nggak pas cepet banget gitu ya, cuman sekitar 1,5 jam ini bisa full lah untuk ngecharge di HP Vivo Y17s di sini teman-teman. Secara desain udah kayak gini aja, dia udah mengkotak dan cakep banget untuk HP-nya di sini. Pada bagian fingerprintnya udah saya hidupin dan fingerprint di HP ini responsif banget dan nyaman untuk HP Vivo Y17s di sini. Layarnya di sini berukuran di 6,56 inch, pakai IPS LCD tentunya, resolusinya HD+. Cuman untuk tingkat kecerdasannya udah nyaman banget, dibuat nonton ataupun main di luar ruangan udah lumayan gitu ya teman-teman, nggak yang pas oke banget, tapi lumayan untuk HP Vivo Y17s di sini. Secara desain memang masih ngeponi kayak gini lah ya, kita nggak bisa menuntut banyak HP harga 1 jutaan aja gitu ya. Jadi jangan terlalu memaksain harus yang punch hole dan seterusnya ya. Kalau kalian cari yang seperti itu mungkin di Infinix ada mungkin. Ya kalau di HP Vivo, Oppo, Samsung dan seterusnya rata-rata ya pakai poni yang seperti ini aja lah ya. Ini udah oke, yang penting speknya udah mantap. Udah ada IP rating, kameranya mantap. Apalagi kalau kita bicara kamera di HP Vivo Y17s di sini, kita lihat pada kamera utamanya ini udah oke teman-teman. HP harga sejutaan, kameranya udah bening di 50 megapiksel, dan apalagi untuk kamera potretnya yang saya suka banget pada HP Vivo Y17s di sini, karena bisa dibilang cukup rapi untuk ngeblur bagian belakangnya di harga yang cuman sejutaan aja. Apalagi pada kamera selfie-nya yang fokus objeknya itu mantep banget ya teman-teman, untuk ke muka dan seterusnya menurut saya udah oke untuk harga sejutaan gitu ya. Kalau performa gaming udah nggak bisa diraguin lagi, tapi ya kayak gitu konsekuensinya yang harus kalian dapetin, baterainya bakalan lebih cepet habis kalau dibuat main game ya. Kalau saya pernah coba main game nonstop di sini ya kurang lebih bertahan sampai 7 jaman gitulah ya, untuk dibuat main game Mobile Legend nonstop teman-teman. Kalau cuman buat medsosan seperti yang saya sampaikan di awal ya, seharian itu bisa sekali ngecharge udah oke untuk HP Vivo Y17s di sini. Untuk update sistemnya kita coba lihat di sini, kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman. Di sini HP-nya udah cukup update karena rilisan terbaru juga di tahun 2023 sih ya. HP-nya udah Vantos OS 14, di sini dia pakai prosesornya octa-core 2,0 GHz, RAM 4, extended RAM-nya 4 GB, katanya RAM 8 gitu ya. Memorinya internal 128 GB, harganya cuma 1.500.000 dengan versi Android-nya 14. Ini udah oke dan mantap sih menurut saya ya teman-teman. Ya banyak banget sih fiturnya yang bisa dinikmati dari HP Vivo Y17s di sini, makanya HP-nya di sini pasti lebih ini ya, banyak banget dicari oleh user-user gitu ya teman-teman, karena harganya juga udah murah, speknya juga mantap gitu ya teman-teman. Jadi kalau buat multitasking dan semacamnya, buka aplikasi kalau nggak mau terlalu banyak reload, maksimal dibuka aplikasinya itu 4 aplikasi. Kalau lebih dari itu udah pastinya lebih gampang reload ya, buka aplikasi dan semacamnya gitu ya teman-teman. Jadi untuk HP-nya di sini udah nyaman. Untuk perekaman di kameranya di sini dia mentok di 1080 30 fps, dan saya pribadi udah ngerasa ini bagus untuk perekaman videonya, sekalipun memang ya tentunya nggak mungkin ada stabilizer teman-teman untuk harga yang sekian. Kalau mau dibandingin sama Samsung A05 yang katanya udah bisa 60 fps, ya sekalipun mau dibandingin sih ya sama aja.
Kayak gitu ya. Untuk tingkat stabilnya itu menurut saya nggak ada yang pas perbedaan yang benar-benar signifikan gitu. Tergantung kalian pegangnya gitu, geter atau tidak. Kalau saya pribadi sih kategori orang yang kalau pegang HP itu gampang geter. Jadinya lebih guncangannya lebih gini ya teman-teman. Lebih gimana gitu. Dan kalau buat ngezoom tentunya ya gitulah, pasti ada apa noise-nya makin tambah dan zoomnya di sini bisa sampai 10 kali zoom untuk HP Vivo Y17s-nya di sini. Harganya 1.300.000 untuk HP second-nya, harga barunya 1.500.000 di Shopee. Kalau di offline kayaknya tetap ya harganya masih sama gitu ya, di 1.600.000 kayaknya, atau mungkin cashbacknya sama ya, kasih bonus lain-lain gitulah ya teman-teman ya. Kalau kalian mungkin berminat nantinya, semuanya masih ajib. Bagian speakernya juga nyaring banget, bahkan kalau kalian pengen tahu hasilnya kita langsung coba aja. Di sini kita hidupin ya teman-teman untuk wifi-nya, dan kita coba untuk buka ini ya YouTube. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ya, untuk tingkat kenyaringannya udah nyaman, nyaring banget HP-nya di sini, dan volumenya di sini mentok di 100%, nggak kayak HP Oppo yang sampai 200% dan semacamnya. Tapi untuk tingkat kenyaringannya di HP Vivo Y17s di sini udah oke, nggak kalah sama HP-HP yang seperti itu ya. Makanya kayak gitulah. Jadi beberapa hal yang mungkin jadi membuat HP ini laris gitu. Yang pertama ya pastinya desain, kemudian yang kedua yaitu harganya yang murah, kemudian yang ketiga itu pada bagian kameranya yang oke, dan yang keempat performanya yang mantep gitu ya teman-teman. Bang, worth it nggak sih HP-nya sampai sekarang? Menurut saya pribadi HP-nya masih worth it, dan itu juga yang menjadi alasan user saya ataupun yang biasa beli ke saya banyak banget yang cari HP Vivo Y17s-nya di sini. Jadi kalau buat kalian saya rekomendasiin, mungkin kalau kebutuhannya cuman selain game, cari yang varian RAM 4 lah, itu udah lumayan. Ya kalau budget kalian bisa nyentuh ke yang RAM 6, itu pilih yang RAM 6 ya kalau buat game ya. Kalau budget kalian minim, bisanya sampai di tengah-tengah, kalian bisa cari yang 4128, itu udah lumayan kalau dibuat main game gitu ya teman-teman. Mungkin sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau pengen tahu cara order HP di saya, cek di deskripsi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sekian videonya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.